Magangan bab 10, bab 15. Harusnya udah bisa interview. Rata-rata bab 10, bab 15 lah. Yang penting udah bisa jiko shokai teman-teman. Kalau udah bab misalnya udah bisa jiko shokai itu perkenalan diri gitu. Konnichiwa, hajimashite gitu. Watashi no namae wa Ryu desu. Terus nansai, usia berapa, shumi, hobi, shigoto no keike, pengalaman kerja, terus keluarga, tinggal di mana. Jadi teman-teman udah bisa ikut interview magang tuh biasanya. Tinggal cari SO namanya. SO itu Sending Organization. Jadi buat kalian mungkin yang tidak bisa ikut di LPK atau kursus, belajar otodidak aja. Banyak kok website gratisan. Ada WKK Japan, di YouTube juga banyak tuh. Beli buku Minano Nihongo 1 dan 2 untuk level N5 dan N4. Cuman 90-100 ribuan kok beli di online. Di Shopee atau di Tokopedia ada. Terus beli buku-buku soal, Bang Soal juga kayaknya cuma 100 ribuan deh, Bang Soal N5 dan N4. Sering nonton ya jangan aneh-aneh ya, maksudnya nonton drama Jepang atau mungkin kadang ada kayak buat cora itu apa ya, ada referensi nggak Vision saya buat mereka listening gitu? Podcast mungkin Sensei kalau dari podcast ya. Iya. Kalau anime banyak kan ini formal ya, mereka non formal. Jadi ketika dipakai untuk interview nanti bokua gitu udah langsung nggak lolos gitu. Ntar silakan semua nggak arimas kah? Kita disuruh nanya. Kamu ada pertanyaan nggak? Terus kamu nanya apa namanya? Omae no kaishawa, wah omae lagi. Omae bakaya loh. Jadi jangan terlalu banyak belajar dari anime ya. Itu bahasa futsu, itu bahasa sehari-hari di sana. Kalau sesama teman, apalagi yang cowok biasanya. Tapi kalau untuk pekerjaan beda, belajar formal. Paling itu sih kalau mau magang. Tapi kebanyakan untuk magang itu lebih strict di fisik. Misalnya kacamata nih, kan banyak yang kacamata saya lihat. Ada yang mungkin minusnya di atas minus 3 gitu kan. Magang agak strict sekali biasanya. Maksimal -1 gitu. Apalagi kayak di pabrik, manufaktur kayak gitu-gitu. Mereka jarang yang mau menerima mata di atas -1, -2. Terus tinggi badan. Yang cowok kadang 165 gitu. Yang cewek 155, 160. Ada seperti itu. Fisik dan segala macam. Kalau yang paling fleksibel banget dari segi fisik itu Tokutei. Tokutei itu sebenarnya SMP pun bisa loh teman-teman. Usia sampai 40 pun bisa. Sebenarnya gitu. Tapi kalau di LPK, daftar di LPK, rata-rata mereka meminimalkan usia di 17-18. Emang syarat untuk visanya ya, untuk COE-nya itu harus genap 18 atau 19 tahun gitu. Jadi yang sekarang usia 17-18, sebenarnya udah bisa ikut di LPK, kursus gitu. Tapi ketika nanti lolos job dan apply COE, bisa itu harus genap di usia 18 atau 19. Terus di LPK biasanya minimalkan SMA SMK sederajat, paket C bisa sih biasanya. Kalau usia di atas 32 asal sudah punya basic bahasa Jepang N4, udah siap interview dan udah lengkap sertifikat IFT-SSW. Sekarang mulai banyak peralihan dari magang ke Tokutei. LPK banyak yang mengadakan program Tokutei Gino. Cuman emang belajarnya agak lebih lama ya. Belajarnya melelahkan sekali. Bahasa Jepang itu kalau kalian searching nih di Google, itu sekarang nomor tersulit nomor 4 di dunia. Nomor satu itu apa ya? Mandarin, Arab. Nomor 3 itu bahasa India Selatan kalau nggak salah. Telugu atau apa namanya. Bahasa Jepang itu tersulit nomor 4. Teman-teman bisa searching di Google. Tersulit di dunia. Karena abis Mandarin kan Cina ya, banyak kanjinya. Nah kalau Jepang, hiragana, katakana, kanji. Makanya wajar sih kalau teman-teman belajar misalnya harusnya 6 bulan selesai, harus 8 bulan, 9 bulan. Kayak semalam saya habis briefing siswa summit, ada beberapa yang merasa kurang gitu kan. Saya pikir normal aja. Sensei, kok teman saya dapat N4 6 bulan bisa, saya nggak nyampe. Saya harus setahun gitu. Jadi belajar bahasa itu sama kayak teman-teman kalau di kelas ada yang belajar matematika, fisika. Dia kayaknya nggak belajar tapi kok cepet pinter, cepet bisa gitu kan. Ada yang teman kita jago banget olahraga gitu, main volley,
main basket, bola gitu. Padahal padahal biasa aja gitu, tapi dia jago gitu. Jadi kemampuan kita tuh macam-macam, beda-beda, nggak bisa disamain. Ada dari segi bahasa juga ada yang kita tuh sulit belajar bahasa lama, jangan kan bahasa asing, bahasa Indonesia aja ada nggak di sini yang lagi jelek? Saya yakin pasti ada. Di SMA, SMP mungkin bahasa Indonesia, padahal bahasa Indonesia loh, tapi nilai kita jelek, nggak 8 lah, 6 atau 7 gitu. Saya yakin bahasanya nilainya ada yang kurang di kelas ini gitu. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Ya mungkin ada yang bagus. Nah, apalagi bahasa asing yang mungkin kita jarang banget dengar dan jarang pakai, jarang praktekin gitu sih. Jadi buat teman-teman yang belajar bahasa Jepang otodidak atau di lembaga kursus atau di LPK, ya jangan pesimis kalau merasa kok saya lambat gitu ya. Apakah saya bodoh? Nggak juga. Itu hal amat sangat umum sih, biasa banget itu. Pokoknya tetap semangat aja belajar, jangan sampai putus. Bahasa itu kalau putus ya belajarnya itu hilang. Saya aja dulu pulang dari Jepang, dulu waktu pertama kali ke Jepang itu 0. Belajar hiragana katakana itu di pesawat. Belajar pertama kali belajar hiragana katakana hafalan itu di pesawat. 3 bulan pertama tuh di Koshokai aja nggak bisa gitu di Jepang. Tapi ya nggak mau kalah sama yang lain, ya belajar terus sampai 1 tahun 3 bulan dapat level N2. 1 tahun 3 bulan level N2. Nah, pas udah berapa lama gitu di Jepang, pulang ke Indonesia. Padahal di Jepang udah lancar banget tuh levelnya, ngomongnya kayaknya. Pas pulang ke Indonesia, orang nanya toilet, saya kerja di Jakarta. Orang nanya toilet, saya jawab pakai bahasa Jepang. Atau Hatsuong itu bahasa Jepang. Hatsuong itu apa? Hatsuong itu apa? Logatnya bahasa Jepang banget gitu. Karena emang di Jepang terbiasa banget ngomong bahasa Jepang. Dan teman saya semuanya orang Jepang, jarang banget orang Indonesia. Pas pulang ke Indonesia, kerja di perusahaan Indonesia atau perusahaan asing, masih ke bawah tuh Hatsuong sama bahasa Jepangnya. Udah 2 tahun di Indonesia, jarang ngomong bahasa Jepang, itu banyak yang hilang. Padahal di Jepang 12 tahun. Nah, apalagi teman-teman yang notabene mungkin belum pernah ke Jepang, belajar di Indonesia, tiap hari ketemu orang Indonesia, itu biasanya cepat lupa. Belajar pagi, sore udah lupa. Kemarin kanji apa ya? Tadi kanji apa ya? Gitu. Makanya jangan sampai putus kalau belajar bahasa, terutama bahasa Jepang. Gitu sih. Tips untuk bisa cepat belajar bahasa Jepang adalah yang pertama, teman-teman semua harus punya ditulis ya tujuan ke Jepangnya mau ngapain, mau kerja, sekolah, nyari jodoh, atau mau jadi geng Yakuza boleh, atau mau main pachinko pachinko tahu, dan lain sebagainya, terserah lah ya. Ditulis gede-gede tuh di kamar, selalu diingat tujuannya, cita-citanya, sama ditulis kapan itu harus terwujud, tapi logis ya, jangan pokoknya besok harus sudah berangkat ke Jepang, ya nggak logis lah. Maksudnya kasih spare lah, 6 bulan, setahun, 2 tahun gitu ya, kasih spare. Jadi buat beberapa target. 3 bulan lagi saya harus menguasai N5. 6 bulan lagi saya harus lulus N4. 1 tahun saya harus sudah berangkat ke Jepang, entah program magang atau tokute atau apa. Itu harus punya target itu dan ditulis besar-besar di kamar kalau bisa. Atau di tempat yang biasa kita sering sebelum tidur dan bangun tidur kelihatan, gede-gede kelihatan. Di handphone juga nggak apa-apa, ditaruh di wallpaper. Ditaruh. Jadi kita selalu ingat gitu. Dan itu ditulis harus gitu. Tujuan utama tahun ini gitu kan. Itu kayak gitu, dikomitmenin. Terus setelah itu baru cari cara untuk bisa mewujudkan sih cita-cita tersebut. Caranya gimana? Masalahnya apa? Nggak ada biaya, nggak ada waktu dan sebagainya. Cari solusinya. Solusinya apa ya? Bikin beberapa rencana, beberapa plan. Plan A, plan B, plan C. Gitu. Biasain seperti itu deh. Kalau udah punya tuh rencana-rencana seperti itu, biasanya selama perjalanan proses itu jauh lebih mudah sih menurut saya, daripada teman-teman pengen doang ke Jepang tapi targetnya nggak jelas, terus selama mencapai target itu pun lebih nggak jelas gitu, ngambang. Jadi ya kayak percuma. Kebanyakan yang sampai benar-benar ke Jepang misalnya itu emang dia udah komitmen banget gitu, di otaknya itu selalu disuggest, saya sekarang kerja nabung, pokoknya nanti ada tabungan, saya mau
buat berangkat ke Jepang. Saya nggak punya biaya nih buat di APK. Saya mau belajar otodidak, beli buku mandiri segala macam, rajin ikut kelas gratisan kayak gini, banyak kok di beberapa lembaga kursus APK, banyak kok. Saya perhatiin mereka hampir setiap berapa minggu sekali buka kelas gratisan. Ikut aja teman-teman, ikut terus, rajin ya. Terus apa lagi ya, cari-cari informasi, entah itu soal dana talangan, beasiswa atau apapun itu, sering-sering itu cari yang sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan persyaratannya, kita sesuai nggak nih, terus ikut, mau berusaha, nyoba. Pokoknya kalau udah berusaha nggak ada istilah sia-sia sih. Kalaupun gagal, setidaknya kita udah mencoba dan tahu ya. Jadi kayak kemarin kira-kira kurangnya apa, evaluasi gitu. Ada pertanyaan seputar sekolah sama kerja di Jepang? Atau tidak ada? Kalau nggak ada, kita selesai aja. Ada pertanyaan? Oh, kayaknya nggak ada yang mau kerja di Jepang ya. Cukup berarti ya, udah jelas mungkin ya. Oke, sampai ketemu lagi di bab berikutnya besok ya. Besok terakhir berarti ya, bab 10. Betul, terakhir. Nanti materi udah di-share ya, Vision, di grup ya. Oke. Terima kasih sudah ikut kelas malam ini. Besok tolong diaktifkan videonya ya. Saya sama Visionnya udah berusaha gitu membantu teman-teman yang memang butuh banget nih kelas hari ini, ya minta sedikit apresiasinya lah dari teman-teman ya. Kami cuma minta diaktifkan video aja supaya kesannya tuh nggak kayak gimana ya, kalau semuanya non aktif ya mendingan kita buat video aja, direkam, udah share di grup, jadi teman-teman kapanpun ya kan bisa lihat, nggak usah ketemu. Maksudnya ketemu kayak gini kan supaya bisa tahu secara langsung bertatap muka kayak gimana gitu kan. Itu sih. Terima kasih malam ini, semoga bermanfaat. Yakyo arigatou gozaimashita. Bersama desu. Sensei. Sama deh sensei, arigatou gozaimasu. Sure shimasu. Arigatou. 失礼します。